Oke, kita lihat kurikulum kita. Kurikulum kita itu terdiri dari 8 komponen. Yang pertama adalah visi, misi, dan tujuan. Ada profil lulusan, capaian pembelajaran, dan kualifikasi. Profil lulusan itu ya nanti kamu itu mau dicetak seperti apa. Mau dicetak seperti apa, jadinya nanti seperti apa, terus kualifikasi kamu lulus itu seperti apa. Ini adalah tentang alumni kita nantinya. Yang ketiga adalah pemetaan kurikulum. Kurikulumnya disusun seperti apa, struktur kurikulumnya seperti apa, terus bagan alur mata kuliah. Kuliah ya, ini kurang H. Ini yang kamu harus, sebenarnya ini tidak ada yang tidak penting untuk kalian, semuanya penting untuk mempercepat kamu lulus. Terus yang keenam adalah kelompok keahlian. Kelompok keahlian itu nanti di elektro kita itu dibagi menjadi 3. Nah, nanti kamu mau pilih yang mana dari ketiga konsentrasi itu. Terus yang ketujuh, deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah itu artinya mata kuliah A itu seperti apa, isinya seperti apa, pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai dan seterusnya. Terus yang ke-8 adalah bagaimana penjaminan mutu yang dilakukan di teknik elektro kita. Nah, setelah kalian 105 atau 106, kemarin ada tambahan 1 bergabung dengan JTE Untirta, maka kalian wajib hukumnya untuk memahami tentang visi, misi, dan tujuan dari JTE itu seperti apa. Visi misi ini ke atas, artinya diturunkan dari atas ke bawah. Visi misi universitas, visi misi fakultas, terus masuk ke visi misi jurusan. Semuanya harus mendukung visi misi di atasnya. Jurusan harus mendukung fakultas, fakultas harus mendukung universitas. Sehingga nanti visi misi universitas itu akan tercapai. Coba kita lihat. Nah, visi kita itu menjadi program studi yang unggul dalam bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali. Apa? Wow. Tolong dimatikan itu. Boxing. Mungkin saya jadikan salah satu admin ya, host ya. Oke lah, nanti. Visi misi kita itu, visinya itu adalah ini ya, menjadi program studi yang unggul dalam bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer pada tahun 2020. Nah ini, tahun ini Mas, Mbak, jurusan kita itu memprogramkan memiliki visi seperti ini. Nah ini tercapai atau tidak? Program studi kita terakreditasi unggul. Sekarang akreditasi prodi kita itu baru B. Nah, sudah diprogram sudah diagendakan sejak 2019 kemarin, dilakukan perbaikan-perbaikan, penambahan-penambahan kapasitas sehingga dilakukan reakreditasi ke Ban PT untuk dilakukan peninjauan ulang akreditasi B kita. Seharusnya sudah dilakukan
kunjungan atau visitasi dari asesor. Karena adanya pandemi ini, maka sebagian ada yang online, sebagian ada yang dikunjungi. Nah, semoga dalam waktu dekat ini, masih dalam tahun 2020, akreditasi kita itu dari B bisa menjadi A atau unggul. Keunggulan kita kalau mendapatkan akreditasi A, maka perguruan tinggi atau prodi kita itu sudah selevel dengan perguruan tinggi yang memiliki prodi teknik elektro dari perguruan tinggi yang levelnya nasional. Secara nasional nanti bisa kalian cari di Google, Untirta itu masih dalam ranking ratusan dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan teknik elektro? Kita selalu dan terus berbenah untuk menuju yang lebih baik. Unggul dalam bidang energi listrik, instrumentasi. Nah, inilah konsentrasi yang ada di kita. Ada energi listrik yang nantinya disebut dengan sistem tenaga listrik. Atau disingkat nantinya adalah KST. Konsentrasi sistem tenaga listrik. Ada KIK, konsentrasi instrumentasi dan kendali. Ada nanti KTK, konsentrasi telekomunikasi dan komputer. Nah, melalui pengantar teknik elektro ini, kalian harus sudah mulai mempersiapkan diri Anda. Nanti kamu mau fokus di bidang mana antara ketiga konsentrasi yang kita miliki ini. Insya Allah tahun depan kita membuka prodi baru lagi, yaitu teknik informatika. Semoga segera keluar juga izin operasionalnya, 2021 bisa menerima mahasiswa baru. Entah nanti berdiri sendiri jadi prodi, atau berada di bawah teknik elektro, nanti kita lihat selanjutnya. Tapi yang jelas, itu sudah berproses dan dalam waktu dekat akan keluar. Teknik informatika. Paham ya visi kita ya? Menjadi prodi yang unggul di tahun 2020. Doakan saja support supaya ini bisa terwujud dalam waktu tinggal 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai visi tersebut? Langkah-langkah yang ditempuh untuk bisa mencapai visi tersebut adalah menyelenggarakan perkuliahan yang bermutu di bidang energi listrik, instrumentasi, sesuai standar nasional pendidikan untuk pencapaian akreditasi unggul. Nah, semoga perkuliahan ini termasuk perkuliahan yang bermutu. Yang kedua, mengembangkan penelitian. Ini harapan kita, dosen-dosen kita itu produktif. Walaupun WFH, bekerja dari rumah, semoga juga tetap melaksanakan penelitian. Ini tidak terlepas juga dari support mahasiswa. Nanti harapan saya pribadi, mahasiswa itu mulai mengeblatkan dirinya kepada dosen-dosen yang kira-kira friendly. Bisa diajak komunikasi, bisa diajak sharing, bisa diajak kolaborasi untuk mewujudkan sebuah penelitian. Itu harapan saya. Silakan dipahami. Jangan terlalu lama, maksimal sampai semester 4. Pahami dosen-dosen yang ada di elektro sekarang dosennya kurang lebih 25 kalau nggak salah. 25 yang kuliah di Jepang ada 1, yang kuliah di Inggris ada 1. Terus ya, yang itu berarti kemungkinan tinggal 22 yang ada di DTE. Silahkan dipahami dosen-dosen tersebut kira-kira yang cocok dengan kamu siapa? Dekati dia.
Pak, ada penelitian-penelitian yang bisa saya bantu. Pak, ada yang bisa saya kerjakan supaya itu mendukung tercapainya visi kita tadi. Paham ya? Jangan pernah merasa, waduh saya dimanfaatkan dosen, saya dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada dosen. Bukan. Sifatnya adalah simbiosis mutualisme. Kamu juga harus bisa mengambil manfaat dari kerjasama dengan dosen. Dosen juga bisa mengembangkan ilmunya melalui kerjasama dengan mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan peran serta prodi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini bagi dosen wajib. Sehingga kerjasama mahasiswa tidak hanya berhenti di pendidikan atau pengajaran, tidak hanya berhenti di penelitian, silahkan bergabung dengan dosen untuk pengabdian juga. Caranya bagaimana, Pak? Daerah saya itu terpencil. Pak, daerah saya itu nggak ada listrik. Bisanya hanya solar panel. Sampaikan. Saya bisa mengumpulkan warga begini, Pak. Ini bisa dilakukan pengabdian di sana. Nanti patungan dan sebagainya. Boleh. Dosennya wajib melaksanakan. Mahasiswanya juga berkepentingan terhadap daerahnya. Sampaikan. Itu adalah cara-cara kita untuk mencapai prodi yang unggul. Yang keempat, membangun sinergi dengan stakeholder dan perguruan tinggi lain guna mewujudkan peningkatan mutu. Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu ya ini tadi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini caranya alumni-alumni seperti saya, alumni Diponegoro, alumni Gajah Mada, alumni Universitas Negeri Yogyakarta, itu biasanya kembali kepada alma mater itu untuk melakukan komunikasi. Pak, apa yang bisa kita kerjasamakan antara Untirta dengan Undip? Apa yang bisa kita kerjasamakan dengan UGM, dengan UNY, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah cara-cara kita untuk mensejajarkan Untirta dengan perguruan tinggi lain. Semoga tidak berada di ratusan terus peringkat kita. Nanti kalau ada pertanyaan langsung interupsi ya. Nah, tujuan kita adalah setelah kita tetapkan visi, kita tetapkan langkah-langkah untuk mencapai visi, tujuan kita apa? Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang energi listrik, KIK, dan KTK. Jadi kamu nanti itu lulus harus unggul. Jangan sampai tereliminasi hanya gara-gara syarat IPK. Makanya tadi saya sampaikan, mahasiswa silahkan bermimpi dipatok IPK-nya minimal 3,5. Kalau belum 3,5, saya harus berusaha terus. Tapi jangan jadi mahasiswa abadi. Yang kedua, menghasilkan penelitian, kerjasama tadi, menghasilkan pengabdian, membangun kemitraan, melakukan kerjasama, pekerti, meraih peringkat akreditasi unggul. Semoga ini akan kita capai dalam tahun ini. Semoga. Meningkatkan profesionalisme dosen. Nah ini, di tempat kita dari 20 yang saya sebutkan tadi atau 25, doktornya itu sudah ada 8 kalau nggak salah. Iya. Doktor terakhir di elektro adalah saya. Maksudnya terakhir sementara ini gitu loh. Yang sedang kuliah di luar 2, di Inggris dan Jepang. Terus yang sedang ke Unsri 1, Palembang. Nah, namun kita belum memiliki profesor. Untuk di teknik elektro, teknik industri sudah ada profesornya. Teknik kimia sudah ada 2. Teknik metalurgi sudah ada 2. Nah, untuk teknik elektro, teknik mesin, sama teknik sipil kalau nggak salah, memang belum memiliki yang
Profesor. Profesor terdekat seharusnya Pak Supriyanto, WD1 kita. Itu dari elektro. Semoga cepat menjadi profesor atau disusul dengan dosen-dosen yang lain yang sudah lama selesai S3-nya. Kita tetap terus berusaha terus untuk menyekolahkan setinggi-tingginya dosen yang ada. Selanjutnya meningkatkan peran serta mahasiswa. Nah ini kalian di sini nih Mas. Tadi saya sampaikan di depan itu. Peran serta kalian itu dinilai dalam akreditasi ada nilainya. Poinnya adalah keterlibatan mahasiswa. Gitu. Jadi nanti diukur dari BAN PT itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi itu diukur. Yang terlibat dalam penelitian berapa mahasiswa, yang terlibat dalam pengabdian berapa, yang terlibat dari pengajaran berapa, dan sebagainya. Itulah makanya saya sampaikan supaya kalian mendekati dosen-dosen yang kira-kira friendly, mudah diajak komunikasi, kira-kira juga menguntungkan kalian. Silahkan dipahami minimal 1 semester ini, maksimal sampai 2 tahun. Jangan sampai kelewat itu. Nanti di semester 5 itu kamu harus sudah menentukan, oh ini dosen yang saya suka. Ini bisa memberikan topik, bisa membimbing saya, bisa mendewasakan saya, bisa memandirikan saya, bisa dan sebagainya dan sebagainya. Terutama yang jangan dilupakan adalah dosen wali. Karena itu adalah pengganti orang tua kalian di jurusan. Profil lulusan kita nanti seperti apa? Profil lulusan kita itu adalah sarjana teknik. Ingat ya, sudah tidak ada gelar insinyur untuk kalian. Saya saja sudah tidak insinyur. Saya sudah ST, sarjana teknik, yang mampu berpikir ilmiah dan bertindak sesuai etika profesi. Profesi kita ya sebagai akademisi, profesi kita ya sebagai alumni, profesi kita ya sebagai mahasiswa. Itu ada etika-etika masing-masing. Sehingga kalian harus tetap memegang etika profesi tersebut dalam membuat rekayasa sebagai solusi permasalahan di bidang teknik elektro. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah seandainya kamu itu pinter sebagai sarjana teknik elektro, maka kesarjanaan kalian tolong digunakan untuk kebaikan. Seperti contoh dulu, ada yang namanya Dr. Ashari. Itu dokter, bidangnya teknik. Tapi kebetulan tergiur untuk membuat bom. Nah itu enggak benar. Maka di sini ditekankan yang beretika. Sehingga kesarjanaan kalian itu adalah sarjana yang bisa menimbulkan kemaslahatan untuk umat. Bukan mensengsarakan umat. Catat ini. Ini profil. Kalian itu lulus harus ini. Harus jadi seperti ini. Sarjana teknik yang mampu berpikir ilmiah, bertindak sesuai etika profesi dalam membuat rekayasa. Karena kita teknik. Bidang kita teknik elektro. Paham ya? Nah, bagaimana indikatornya untuk mencapai kualifikasi seperti itu tadi? Indikatornya adalah kita lihat dari sikap dan tata nilai. Sikapmu itu seperti apa? Walaupun kamu itu friendly dengan dosen, tapi tetap harus tahu bahwa saya mahasiswa. Tidak boleh telonyar-telonyor, kurang sopan santun, itu tidak boleh. Saya kira kalau di area sekitar Banten, saya masih acung jempol untuk sikap dan tata nilai ini insya Allah luar biasa, patut untuk dicontoh. Setiap ketemu dosen, cium tangan dan sebagainya, kalau di Banten luar biasa. Luar biasa, saya masih acung itu. Tolong itu sebuah karakter daerah, budaya daerah yang bagus, yang masih bisa dipertahankan.
Yang kedua, kemampuan di bidang ilmu pengetahuan. Jadi sikap dan tata nilai itu nomor satu, baru mempertimbangkan ilmu pengetahuan. Jangan sampai ilmu pengetahuan itu jatuh kepada orang, dipegang orang yang tidak memiliki tata nilai yang baik. Baru yang ketiga, memiliki kemampuan di bidang kerja. Artinya ini skill, keterampilan. Sekarang lagi usumnya skill atau lagi musimnya skill. Nanti pada waktu kalian wawancara untuk mencari pekerjaan, pertanyaannya sudah bukan sarjana apa, IPK-nya berapa, itu sudah pertanyaan umum. Tapi yang paling menonjol, yang membedakan diterima atau tidak, yang membedakan antara gaji dan sebagainya itu biasanya berada di skill ini. Kamu bisa apa? Itu. Kalau ada dua calon, pertanyaannya simpel. Hal-hal apa yang memaksa saya harus memilih kamu? Oh iya Pak, saya memiliki keterampilan khusus ini, gitu. Dan itu biasanya tidak bisa diperoleh di kampus secara akademik. Tapi kamu bisa simultan mendapatkan itu selama kuliah. Selama 4 tahun di Untirta, kamu harus mengembangkan diri dengan menambahi keterampilan-keterampilan khusus sehingga setelah lulus, ijazah kamu dapat, keterampilan kamu dapat. Semoga saja Untirta nanti mampu menyandingkan itu. Sehingga ada dua yang kamu miliki, sertifikat kompetensi, juga ijazah akademik. Yang keempat adalah kemampuan umum. Kemampuan umum ini ya rata-rata lah. Seorang lulusan sarjana itu seperti apa, itu harus memiliki kemampuan umum. Contoh, kalau lulusan Untirta tidak bisa Excel, tidak bisa Word, tidak bisa PowerPoint, ya itu berarti kemampuannya di bawah rata-rata keumuman. Jangan harap lagi kamu kursus komputer hanya untuk ngetik. Tidak ada. Beda dengan zaman saya tahun 93. Masih jaya menggunakan sertifikat Microsoft Word. Itu masih ada waktu itu. Sekarang sudah nggak ada, Mas. Mbak. Sehingga kalian harus menambahi kemampuan itu secara otodidak. Saya kira jari jemari kalian saya kira sudah lihai dalam memainkan keypad, hampir tidak pernah terputus, baik ke kamar mandi pun gitu kan. Nah itu jangan sampai berada di bawah kemampuan umum rata-rata yang ada. Itu. Yang terakhir, capaian pembelajaran program studi teknik elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ini capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh JTE itu ada itu. Kamu harus memenuhi standar sikap, kamu harus memenuhi standar kemampuan ilmu pengetahuan, kemampuan khusus, kemampuan umum, maupun capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh universitas. Universitas kita memiliki keunikan seperti tentang kebantenan, seperti tentang ketahanan pangan. Itu tidak akan kamu dapatkan di perguruan tinggi lain. Yang kamu dapatkan di Untirta. Salah satunya contohnya itu. Nanti kita lihat. Ya, yang terakhir hari ini pertemuan kita adalah ini. Setelah menyelesaikan semua studi dengan batas kelulusan adalah 144 SKS. Jadi nanti kalian itu bisa lulus setelah menempuh 144 SKS. Ya, paham ini? Jadi kalau belum 144 SKS ya berarti belum lulus. Ini minimal. Boleh 146 enggak? Boleh. 10 menit lagi habis. Oke. Ya. Iya, mana nih?
Terus, sesuai prosedur yang berlaku, maka peserta didik akan mendapatkan pengakuan dari universitas dengan gelar akademik sarjana teknik atau ST dan ijazah dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada pemilik gelar akademik tersebut. Gelar ini bukan gelar seumur hidup. Gelar ini bisa dibatalkan di tengah perjalanan. Ingat, kalau kalian melanggar etika, tata nilai, dan sebagainya, gelar ini bisa dicabut. Contoh, kamu plagiat. Dalam menghasilkan skripsi, kamu mencontek. Ini bisa dibatalkan. Sehingga kamu, harapan saya, jalan saja lurus-lurus. Tidak usah belok kanan, belok kiri. Ngikutin saja program yang ada, insya Allah kamu akan selamat sampai memperoleh ST dalam waktu 3 tahun 8 bulan. Ini harapan saya, tidak usah sampai 4 tahun. Mungkin ini kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan kita sambung sambil kita menyesuaikan absensi. Kalau mau ada lagi yang absen tadi, silahkan kalau ada pertanyaan.